muslim. Ya kan? Apa bukti bahwa kita melakukan tahlis atau melakukan tamakir di sholat subuh ya Allah, dengan melakukan sholat subuh pada awal waktunya? Berarti orang yang sudah melakukan sholat subuh pada waktu itu namanya tamakir atau tahlis. Itu musik. Kama nukila an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dinukil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat para sahabat, wa man ba'dahum minal ulama ridwanullah alaihim, dan dinukil daripada ulama-ulama yang lahir setelah para sahabat, berarti para tabi'in, gitu ya, para tabi'in. Di kajian kita sebelumnya kita bahas ya, bahwa sebaik-baik urun sahabat cuma membayar berarti tabi'in. Kenapa mereka sebaik-baik urun ya? Qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, wa kana syughul sahabah wa tabi'in, kerjaan sahabat dan tabi'in itu cuma ada 5 doang kerjaan mereka. Apa kerjaan sahabat dan para tabi'in? Itu di halaman 566 kitab Ihsatul Muttaqin atau orang-orang. Pekerjaan sahabat dan tabi'in sehingga mereka menjadi generasi emas, generasi terbaik dari Nabi. Kerja mereka tiap hari ini sampai siang lagi, malam sampai malam lagi. Satu qiraat Al-Quran. Yang kedua imaratul masajid. Yang ketiga adalah zikrullah. Keempat amal ma'ruf, kedua nahi munkar. Itu lain-lain. Pantas mereka berguru. Kenapa mereka bisa begitu? Mereka mengamalkan hadis lain. Kullu kalamin alaihi illa lahu fatalafa. Kalimatnya kefahaman. Kullu kalami ibni Adam alaihi la lahu. Setiap kalamnya seorang anak cucu Adam alaihi. Kan kalau dikatakan atasnya ya, betul. La lahu, tidak baginya. Apa sih bedanya alaihi dan lahu sama adalah? Kan alaihi atasnya, lahu berarti sama aja. Tapi pemanfaatan kalimatnya beda. Kalau alaihi itu negatif, rugi, bencana, betul. Kalau lahu itu positif, anugerah keuntungan. Coba baca hadisnya. An-nikahu sunnati, faman raghiba 'an sunnah, faman raghiba 'an sunnati, falaysa minni. An itu dengan min sama-sama ibadah. Tapi an itu tajawuz atau jawaz, melampaui, berarti melewati, tak menganggap gitu loh. Maka faman raghiba 'an sunnati, yang tak menganggap itu sunnah, maka bukan orang. Karena penghinaan. Andai kata mengatakan faman raghiba min sunnati, ya kan? Itu artinya bakal begitu sah. Ya kan, karena Allah itu kan senang. Raghibaan tidak senang. Raghibah bin senang. Tapi kan itu. Padahal artinya sama-sama daripada Ustaz. An Abi Hurairah dari Abi Hurairah min Abi tadi beda. Kalau an itu melampaui Ustaz, melanggar tuh, ya kan? Nah, kayak an Abi Hurairah dari Abi Hurairah, dia itu melanggar hadis daripada Nabi, mengambil gitu loh, ya kan? Nah ini melampaui, itu bedaan dan dia. Nah sama, ketika dikatakan alaihi itu negatif Ustaz. Kalau dikatakan lahu itu positif. Kita lihat lagi. Kullu kalami ibnu Adam alaihi. Makanya kalau kita katakan setiap kalam anak Adam itu atasnya bukanlah baginya, antum dah pasti tak paham. Makanya artikannya kalau alaihi itu negatif. Kullu kalami ibnu Adam alaihi. Setiap kalamnya anak Adam itu alaihi menjadi bencana baginya. Lalahu, ya kan? Tidak memberi kebaikan kepadanya. Inna salasah, yang memberikan kebaikan itu hanya tiga. Ya, laha makasabat wa alaiha makasabat. Padahal sama Ustaz, laha wa alaiha. Tapi laha makasabat wa alaiha makasabat, ya kan? Baginya kebaikan, alaiha makasabat, baginya tidak kebaikan. Karena laha wa alaiha. Ini juga setiap kalamnya Ibnu Adam alaih jadi bencana.
illa lahu, yang jadi tidak bencana itu hanya ada 3. Ini yang diawal oleh sahabat ini. Mana yang 3 itu nggak jadi bencana? Amrun bima'rufin wa nahyun 'anil munkar wa dzikrullah ta'ala. Itu doang yang tidak alaih, itu pasti lahu. Jadi kalau antum mau khutbah Ustaz, adapun judul khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah salasatun lahu. Itu saja judulnya. Ya kan? Nah, salasatun lahu wa la alaih. Coba bikin judul khutbah itu Ustaz. Bisa lagi. 3 perkara. Ya. Adapun judul khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah kalamun lahu la alaih. Seperti itu judul khutbahnya. Kalamun lahu la alaih. Apa yang maksudnya? Baru jelasin. Dalam kajian gramatika bahasa Arab, gitu kan? Secara pengertian bahasa Indonesia lahu alaih sama saja. Tapi ternyata kata yang bahasa Arab itu membuktikan kita dan mencengangkan kita. Pantas saja golongan jin, inna sami'na qur'anan ajaib. Kami mendengarkan Al-Quran dengan bahasa yang sangat ajaib, betul kan? Nah, karena lahu artinya baginda, alaih artinya juga baginda. Tapi ketika dia dikaitkan kepada susunan kalimat dengan makna antara langit dan bumi, lahu positif, alaih adalah negatif. Sama dengan khalafan dan khalfa. Khalafan generasi yang soleh, khalfan generasi yang jahat. Maka bahasa khutbah kita pada kesempatan kali ini kalamun lahu la alaih. Ada 3 kalam yang memberi manfaat, la alaih tidak akan menjadi bencana. Selain yang 3 ini maka alaih akan menjadi bencana semua. 1 zikrullah, 2 amar ma'ruf, 3 nahi munkar. Itu saya khutbah juga bukan di akhir. Barakallah iya kan? Jadi sahabat itu jadi golongan terbaik kiai karena mereka itu hidupnya cuma ada 5. 1 adalah qiraatul Quran, kedua adalah zikrullah, ketiga al-imaratul masajid, keempat adalah amar ma'ruf nahi munkar. Makanya mereka khairul qurun. Maka kalau pengen menjadi sebagai guru seperti sahabat Nabi, hidup udah dibangun seperti itu kembali cuma 5. Imaratul masajid, qiraatul Quran, zikrullah, amar ma'ruf nahi munkar. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pulang ya. Abi duluan Bi. Kalau